ya, kolam renangnya itu sistemnya bagaimana kok selalu jernih, tidak selalu dikuras, tidak perlu dikuras. Nah, ini kalian coba nanti dipelajari, buka aja di Google, banyak sekali sistem. Nah, jadi nanti kebutuhannya apa aja nanti di dalam apa namanya di stadion akuatik ini kebutuhannya apa saja, ruang-ruangnya nanti kalian bisa studi banding dan studi bandingnya bisa di apa namanya di offsite, offline maupun online gitu ya. Baik, pengertian stadion adalah sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk menyelenggarakan acara olahraga, di mana di dalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk. Jadi dikelilingi oleh tribun begitu ya. Ini disebut dengan tribun. Tapi kalau di akuatik ini biasanya hanya di sisi kanan kiri seperti ini. Ya, kanan kiri seperti ini karena yang di sini ini untuk lompat indahnya, loncat indah biasanya, terus di sisi sebelah sini itu ada scoring board gitu ya. Ada papan pengumuman apa-apa gitu. Biasanya begitu. Kemudian akuatik sendiri adalah jenis olahraga yang berhubungan dengan air ya. Ada beberapa macam jenis olahraga akuatik yang terkenal diantaranya renang, polo air, loncat indah hingga renang indah. Renang indah itu senam apa namanya tuh? Istilahnya apa itu? Ya ini minimal ini. Kalau kita selama ini kan mengenalnya akuatik itu kan kolam renang gitu ya. Nah ini enggak, ini semakin lengkap kan ada polo air ya, kemudian ada loncat indah. Loncat indah itu kan kolamnya beda dengan kolam yang untuk speed, untuk renang gitu. Jadi stadion akuatik adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk menyelenggarakan acara olahraga akuatik, di mana di dalamnya terdapat kolam renang yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton. Ini pengertian stadion akuatik. Nah, ini contoh-contoh stadion akuatik, bentuk-bentuk bentang lebarnya itu seperti ini. Nanti kalian juga bisa buka itu di Google itu. Yang ini Aquatic Azerbaijan, yang ini Kazan, ini GBK Jakarta. Sebetulnya ada lagi yang terbaru di Indonesia itu Jakabaring yang di Palembang yang kemarin dipakai untuk PON itu ya. Itu bagus, itu terbaru kayaknya. Ya, terbaru. Yang GBK ini GBK di Gedung Gelora Bung Karno ini bangunannya lama tapi direnovasi, atapnya diganti dan sebagainya. Ini contoh-contohnya seperti ini. Jadi kalian nanti sudah bisa membayangkan, oh berarti nanti saya mau diminta untuk merancang sebuah bangunan seperti ini gitu ya. Nah, dari awal kalian sudah bisa membayangkan saya mau bikin bentuk yang seperti ini. Bentangnya harus lebar karena nggak mungkin kita meletakkan kolom-kolom yang ada di tengah itu nggak mungkin. Jadi atapnya harus bentang lebar itu. Ya, ini masih ini yang Jakabaring yang tadi saya sampaikan itu ya. Yang ini yang di Indonesia ini yang terbaru ya. Yang terbaru di Jakabaring itu akuatik yang untuk PON kemarin. Ini juga baru yang Papua yang kemarin itu, tapi nggak begitu bagus juga ini. Ini yang maaf, ini yang terbaru malah ya. PON yang baru kemarin Desember apa itu ya, akhir tahun 2001 kemarin. Ini sebelumnya ini di Palembang, di PON sebelumnya, ini PON yang terbaru ya. Bentuknya seperti ini. Kalau ini yang Jakabaring seperti ini, lengkung-lengkung begitu, di atasnya tetap ada penerangan. Kalau ini yang terbaru di apa namanya? Ini konsepnya bagus ini, yang di Beijing. Kita coba nanti dibuka aja nanti di Google itu, kalau yang di Beijing itu kayak apa nih, konsep-konsepnya juga bagus ini. Ini yang detail dari stadion akuatik di Gelora Bung Karno. Kapasitasnya nggak begitu banyak itu.
kita juga sekitar inilah, sekitar kita nanti tempat duduknya sekitar 5.000-an gitu ya. 3.000 sampai 5.000. Kalau ini 8.000 nih. Tribun 8.000. Ya ini kan yang ini untuk pemanasan gitu ya. Ini untuk lombanya. Nah ini untuk apa namanya? Loncat tinggi ya, loncat indah gitu ya. Papan loncat indah dengan ketinggian 2 meter, kolamnya kedalamannya 5 meter. Tribun ini atapnya dikombinasi semacam ini. Ya ini lama terus direnovasi gitu ya. Desain atap gelombang air. Jadi ini cuman biasa gitu ya. Fasilitas kolam untuk kolam latihan, kolam tanding, kolam laut indah, dan kolam pemanasan. Jadi tetap harus ada kolam pemanasan, dia ada di belakang sini. Ini kolam lintasan, ini bisa untuk speed itu ya. Untuk lomba speednya itu ada di sini. Kemudian kolam tanding, kolam latihan, ini bisa juga dipakai untuk latihan. Gitu ya, besar pendukungnya ruang ganti, ruang kantor, ruang kesehatan, musola, ruang bilas atau toilet, parkir, semua kolam berstandar internasional dari federasi ruang ya. Ini yang di Gelora Bung Karno. Oh, silakan nanti kalian lihat sendiri di sana atau mau renang, jenis olahraganya adalah renang, adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada ini ya. Jadi standarnya itu biasanya ini panjangnya adalah 50 meter. Jadi kalau renang itu kan bolak-balik gitu. Sana 50 meter, balik lagi 50 meter, berarti jaraknya 100 meter. Yang ke lebarnya ini 1,2 kalau nggak salah. Jadi coba kalian lihat di Nuvert. Kalian lihat di Nuvert, standarnya lebar itu kalau nggak salah 1,2. Ya tergantung mau dibikin 12 jalur atau 10 jalur gitu ya. Jadi kalau 10 jalur itu berarti 12 meter lebarnya, panjangnya adalah 50 meter. Kalau 12 meter berarti 114 atau 15 meter gitu. Kalau kesananya 50 meter. Jadi standarnya 50 meter. Renang indah ini kayak senam itu ya. Itu biasanya kalau untuk penjurian itu di dinding kolam itu di empat apa namanya empat sisi itu ada kaca yang bisa untuk dilihat. Jadi gerakan dia gerakan dia di dalam air itu seperti apa bisa dilihat dari samping. Gitu. Biasanya itu saya cari kok nggak ada ya. Dulu saya pernah lihat paling nggak satu sisi gitu ya. Satu sisi itu ada ya kayak seperti ada kacanya begitu, jurinya ada tapi tidak untuk dinikmati penonton. Penontonnya tetap lihatnya dari atas, dari tribun. Kalau ini khusus untuk jurinya aja. Jadi jurinya bisa lihat gerakan di dalam air dari samping begitu ada apa namanya ada kacanya dan itu ada di bawah tribun dan sejajar dengan dinding kolam gitu. Atau dalam bahasa Inggris dengan synchronized swimming gitu ya, keserasian, renang keserasian merupakan salah satu jenis olahraga akuatik yang juga cukup dikenal di dunia. Olahraga ini memiliki keunikannya sendiri yaitu menggabungkan gerakan senam, tari, dan renang. Olahraga ini seringkali diperlukan dalam ajang olimpiade renang indah dengan kategori tunggal, duet, trio, dan bergu gitu ya. Jadi tidak hanya renang tadi, akuatik itu. Ya, renang ada dada, punggung, bebas, apalagi tadi lumba-lumba ya itu. Kemudian renang indah, jadi bisa juga untuk renang indah di akuatik. Bisa juga dengan polo air gitu ya. Polo air itu ada ukurannya berapa kali berapa. Saya dulu waktu mahasiswa pernah ikut itu ya. Dulu masih kolam renangnya di stadion sini di depan stadion di Ponorogo itu kan ada kolam renang itu. Wah capeknya bukan main ya. Karena kita harus
harus bertahan terus supaya tidak tenggelam, terus kita harus bisa manuver bawa bola. Ya, pernah, tapi ya enggak, ya cuman ya ya apa ya, anak muda dulu, mahasiswa dulu atau anak muda itu kan pengen coba-coba gitu ya. Ya jadi olahraga ini pernah, kalau cuman basket, badminton itu kan jauh dulu zaman SMA gitu ya. Basket terus apalagi itu voli gitu ya, badminton sudah itu di kampung dulu udah badminton itu tiap malam minggu itu di kampung. Nah ini waktu mahasiswa itu di sini, jadi nyoba voli ini, polo air ini berat. Kemudian pernah juga biliar itu biasa dulu. Kemudian juga bowling itu dulu di Hotel Patarjasa itu ada bowling. Sekarang di mana? Di Java Mall kalau nggak salah. Di Patarjasa udah disulap jadi gedung pertemuan itu ya. Jadi udah pernah itu. Ya itu tadi nyoba-nyoba paling berapa kali. Oh kalau ini tuh main polo air. Oh seperti ini tuh main apa bowling. Oh seperti ini tuh main apa namanya biliar dan sebagainya. Sampai kemarin sebelum sebelum Krismon tahun 98 itu sempat main golf juga gitu ya. Peralatan punya sana, beli sepatu, stick dan sebagainya, beli, kita main itu. Main golf ya. Main golf itu serunya itu bisa ngobrol sambil mukul bola itu, jalan lagi ke hole yang berikutnya itu. Tapi sebetulnya ya enggak, keringatnya ya karena jalan itu tadi. Mukulnya kan cuman ya titis-titisan, pinter-pinteran yang mukul. Tapi ya apa namanya, duitnya itu yang banyak keluar. Enggak, terus habis itu ada cruise itu berat. Baik, loncat indah ini biasanya standar ya, standar di kolam-kolam renang yang yang ada di kita sekarang ini ya paling untuk speed tadi dan loncat indah gitu ya. Polo air ya ada polo air. Kemudian synchronized swim itu juga ada. Jadi ada yang pokok itu ada 4 itu tadi. Ya, ada untuk speed, polo air, synchronized swimming, terus kemudian loncat indah ini. Yang merupakan pelatihan gerakan akrobatik di udara dan keloncatan. Pada adanya loncat indah dari loncat yang dimulai dari langkah take off atau pantulan take off, kemudian masuk ke air. Penggunaan papan loncat adalah kombinasi dari gerakan saat di udara setelah take off. Jadi penilaiannya adalah yang paling tinggi kalau dia bisa jatuhnya tanpa ada cipratan air yang banyak gitu. Jadi dia bisa tegak lurus jatuh ke airnya itu tegak lurus gitu ya. Des itu kan nggak banyak air yang nyiprat gitu ya. Kemudian ketinggiannya macam-macam. Nanti dilihat aja ketinggiannya macam-macam. Berapa papan berapa. Kemudian ada gaya yang bebas atau gaya yang salto gitu ya. Jadi kita dari papan itu loncat, kalau kita bisa salto semakin banyak semakin tinggi nilainya. Tapi penilaiannya di penilaian apa namanya akhir gitu ya, yang penilaian akhirnya ada di saat dia jatuh di air. Misalnya begini, jadi kalau dia lompat terus dia jatuhnya tegak lurus, selep gitu ya, tidak banyak air yang nyiprat, itu lulus. Tapi nilainya standar 6 mungkin, nilainya 6 set gitu. Terus ada yang lagi yang bisa satu kali, ya satu kali dia jatuhnya tetap bisa tegak lurus. Nah ini mungkin bisa nilainya bisa 8. Gitu. Ada lagi yang saltonya 2 kali, ya. Jadi dia salto dengan ketinggian yang sama, dia bisa salto 2 kali, dia jatuhnya tegak lurus. Nah ini sempurna 10, gitu ya. Tapi ada yang lagi yang nyoba seret gitu ya, 3 kali dia muter gitu, atau mungkin 2 kali supaya dia bisa dapat 10 sempurna tadi ya, 2 kali, tapi ternyata jatuhnya jebek gitu ya,
jatuhnya tidak tegak lurus itu. Itu saya dulu pernah lihat ada orang yang seperti itu jatuhnya itu dada dulu gini, pingsan, ya, pingsan. Oh, kecelakaan itu berarti. Ya, jadi semakin semakin banyak tantangan dan jatuhnya sempurna itu nilainya tinggi. Tapi kalau hanya standar ceng lompat terus jatuh tegak lurus ya lulus, tapi standarnya ya rendah gitu ya. Ya sama seperti saya selalu mengibaratkan pada mahasiswa itu dalam tugas akhir itu ya. Udahlah, yang diminta tugas akhir itu apa? Itu penuhi dulu gitu ya. Misalnya ada 10 item yang harus dilengkapi, itu lengkapi dulu gitu ya. Usahakan dilengkapi. Itu sudah lulus ya. Nah, baru kemudian dari 10 itu ada 5 yang menonjol gitu. Nah, ini untuk peningkatan nilai tadi. Kamu nomor 1 sampai 6 misalnya, wah, entek pol-polan gitu ya. Desainnya pol-polan, tapi nomor 8, 9, 10 nggak selesai gitu. Ya nggak lulus gitu ya. Bisa-bisa nggak lulus. Itu tadi ibaratnya jatuhnya cepet gitu. Walaupun di atas wah sudah satu atau bergulir spin berapa kali gitu, tapi jatuhnya tidak tegak lurus, jatuhnya horizontal begini. Ya, kecuali kamu kesakitan juga nggak bisa lolos. Itu sama seperti di dalam loncat indah gitu ya. Kalau kalian lihat kan, ya saya senang menikmati. Jadi kalau dia bisa berakrobat di atas, semakin deg-degan kita ya, semakin deg-degan menunggu dia jatuhnya sempurna enggak gitu ya. Kalau jatuhnya sempurna, wah luar biasa gitu ya. Tapi kalau dia jatuhnya enggak sempurna bisa horizontal gini, ya itu mengkhawatirkan kecuali dia enggak lolos, mungkin mungkin juga dia bisa pingsan itu ya karena sakit itu ya. Kalau orang Jawa bilang ampak gitu ya, di dada itu ampak. Kayak ini loncat indah. Kemudian kano ini jarang kalau di dalam kolam renang ada kano biasa, tapi ini juga bagian dari olahraga akuatik. Tapi jarang diselenggarakan di stadion akuatik, biasanya di telaga atau di danau atau di apa gitu yang terbuka gitu. Salah satu seni olahraga akuatik. Jadi padahal ini juga termasuk akuatik ya, tapi tidak tidak diselenggarakan karena terlalu kecil gitu ya. Kolamnya itu terlalu kecil kalau di dalam stadion akuatik ada kano. Kayak ini hampir sama ya. Kayak dengan kano itu hampir sama. Kalau kayak itu bisa karena terus ditutup seluruh badannya menyatu dengan ininya. Dalam olahraga ini dibutuhkan strategi berpikir yang cepat, ketangguhan dan keseimbangan yang baik yang harus dimiliki oleh para pendayungnya. Jenis olahraga akuatik yang termasuk dalam olahraga dayung, media yang digunakan dalam olahraga adalah perahu kayak dengan bagian dek tertutup gitu ya. Olahraga ini mengharuskan pendayungnya untuk meluruskan kaki ke depan, umumnya kayak dilakukan di wahana air seperti danau, sungai, dan laut. Jadi jarang walaupun ini bagian dari olahraga akuatik, tapi jarang diselenggarakan di stadion akuatik. Karena ya tuntutannya lebih lebih tinggi, bukan lebih tinggi, jaraknya lebih jauh. Kalau di kolam renang tadi kan maksimal paling-paling cuma 50 meter gitu ya. Nah ini 50 meter paling baru berapa dayungan gitu sudah melampaui gitu ya. Nggak mungkin akan kembali lagi seperti di apa namanya di renang. Selancar ini juga bagian dari akuatik gitu ya. Jadi bagian dari olahraga akuatik, tapi jelas ini juga nggak mungkin diselenggarakan di stadion gitu. Baik, sekarang tadi teori-teorinya apa namanya pengertian-pengertiannya. Sekarang sebetulnya pelaku dan aktivitasnya apa. Jadi di dalam perancangan arsitektur itu dua hal ini yang pokok. Gitu ya. Kita harus tahu mendesain sesuatu itu kita harus tahu pelakunya siapa saja. Ya, setelah kita tahu pelakunya siapa saja, pertanyaan berikutnya aktivitasnya, ya aktivitasnya apa? Nah, kalau ada pelaku, ada aktivitas, terus kita pelaku itu siapa dan berapa jumlahnya itu harus tahu, ya.
pelakunya siapa saja dan berapa jumlah masing-masing kita juga harus tahu. Terus kemudian aktivitasnya apa saja masing-masing. Nah, kalau kita sudah tahu ini, nah inilah arsitektur ada di sini. Kita mewadai pelaku dan aktivitas. Ya, itulah esensi dari arsitektur kan itu. Ya, ini misalnya dibuat semacam tabel begini ya. Ini nanti akan kalian pakai manakala kalian nanti studi banding studi banding ya di PA6 ini, maupun nanti kalau kalian bikin pra-TA di bab 3 itu ada studi banding, kalian harus bisa mentabelkan pelaku, aktivitas, dan fasilitas yang ada di objek studi bandingmu. Gitu ya. Ini, jadi pengelola atau manajemen aktivitasnya mengelola bangunan, event-event olahraga, fasilitasnya ruang-ruang kantor, ya, atlet renang atau pengunjung. Pengunjung itu artinya pengunjung kalau tidak ada event-event olahraga, event-event kejuaraan, kita bisa ke sana berolahraga ya, pengunjung berolahraga, berlatih di sana ya, aktivitasnya berlatih, bertanding olahraga akuatik. Atau mungkin ya kita sekedar olahraga di sana. Katanya olahraga yang paling bagus itu renang gitu ya, karena tidak menahan beban gitu ya. Kalau jalan kaki itu yang lututnya, yang kakinya ada penyakit kan juga hati-hati gitu ya. Naik sepeda apalagi seperti saya itu sudah dianjurkan tidak bersepeda gitu ya, jalan kaki atau paling baik renang. Kalau renang tidak menimbulkan beban, dia hanya kayuhan kaki dan tangan gitu ya, tanpa menahan beban. Kalau lari kan kakinya menahan beban. Sepeda juga begitu. Bagian bawah ini, tulang punggungnya ini kan menahan beban ini kita. Apalagi badminton, tenis itu bahaya itu, kalau buat yang orang tua-tua ini bahaya, itu udah pasti dengan emosi. Ya, fasilitasnya kolam renang dan sebagainya gitu ya, dan lain-lain ya. Kelengkapan dari kolam renang itu apa tuh ya, pasti ada ruang ganti, ada ruang bilas, itu jelas itu. Nggak mungkin dari rumah kita sudah pakai pakaian renang terus berangkat, itu ya nggak mungkin ya. Pasti pasti dari rumah ya, nanti di situ ganti pakaian renang, terus kita bilas renang, setelah renang kita bilas, mandi, ganti baju gitu ya. Tapi dulu saya pernah di waktu sekolah itu, dormitory saya itu dekat dengan kolam renang ya, kira-kira ya kalau di kampus itu dari fakultas teknik ke fakultas ekonomi, ke ke asrama itu, asrama mahasiswa Untak itu. Ya jaraknya segitulah. Itu saya dari dormitory saya naik sepeda sudah pakai pakaian renang, terus bawa anduk gitu ya. Bawa anduk, bawa sabun dan secukupnya gitu. Langsung ke parkir sepeda, bilas dulu sebentar, terus renang. Habis renang juga begitu, mandi di situ. Sepeda cuma pakai celana renang gitu ya. Dan itu di asrama di kampus saya udah biasa gitu, orang-orang gitu ya. Malah nggak hanya cewek, yang teman-teman bule itu malah yang cewek-cewek itu ya gitu, cuman pakai dari domnya itu pakai celana, pakai baju renang terus renang gitu. Oke, terus yang berikutnya pelakunya adalah pelatih ya. Aktivitasnya melatih perenang, atlet, umum, rapat dan sebagainya. Di situ berarti dibutuhkan ruang briefing dan sekali lagi kolam. Penonton menyaksikan pertandingan, di situ ada loket, ada hall, tribun, mungkin nanti di situ juga ada toilet, ada kantin barangkali ya. Itu fasilitasnya itu. Kemudian penonton yang VIP, ini bedanya dengan penonton umum. Ini karena VIP atau VVIP itu kadang-kadang membuka menutup event itu, maka di situ ada ruang transit, butuh ruang podium untuk menyerahkan piala dan sebagainya. Kemudian ada ruang pers itu untuk jumpa pers itu ya. Nah, di situ ada itu. Jadi
Ini ada pelaku, ada aktivitas, kuncinya ada di fasilitas yang nanti kita sediakan untuk itu. Nah, saya mencoba membuat sirkulasinya gitu ya. Sirkulasinya eh, pengelola itu masuk di ruang-ruang penunjang. Itu ruang-ruang penunjangnya biasanya di bawah tribun gitu ya. Tribunnya kan miring begitu. Nah, di bawahnya itu dimanfaatkan untuk ruang-ruang itu. Ya, nanti saya berikan contoh-contoh tribun itu. Ya, jadi di bawah tribun itu dimanfaatkan. Misalnya ruang di bawah tribun itu juga bisa di apa namanya dimanfaatkan untuk ruang-ruang ganti ya, loker, ruang ruang bilasnya, kemudian kantor-kantor, ruang apalagi lah di situ di bawah itu. Kemudian kalau bisa eh, sebaiknya penonton itu tidak bisa turun ke area pertandingan gitu ya. Jadi biasanya tribunnya dibikin naik gitu dan dia penonton yang di tribun itu tidak bisa turun ke ruang arena, ruang ininya, ruang apa namanya, ruang kolamnya gitu. Bahaya itu kalau di situ. Nanti pada turun di situ ketemu ketemu apa namanya, ketemu idolanya itu pada turun di situ minta tanda tangan, kacau satu. Yang kedua itu kan daerah basah di bawah itu, ya bisa-bisa kalau ada penonton yang saltum gitu pakai sepatu yang licin di situ bisa jatuh terpleset gitu ya. Jadi ruang penunjang dari ruang pengelola itu ada ruang perkantoran, ada ruang briefing atau konversi pers, ada ruang mesin atau workshop, ruang filtrasi, pompa, monitor, kontrol dan lain-lain gitu ya. Ruang perkantoran itu ya di situ. Kan ya harus ada pengelolanya kalau 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 akuatik stadion gitu. Ya. Ya ada ruang briefing itu konferensi pers atau kalau enggak ruang briefing itu kalau pas kepanitiaan itu misalnya mau ada event-event pertandingan gitu kan ada OC ya, organization committee ya, organizing committee. Jadi panitia penyelenggara itu kan ya butuh rapat-rapat briefing-briefing, kemudian briefing intern, briefing kemudian dengan tim-tim renang dari beberapa klub-klub itu kan. Nah, itu ada technical meeting di situ, itu butuh briefing itu ruang rapat gitu. Tapi pas pertandingan di situ juga bisa dimanfaatkan untuk pers, ketemu dengan pers itu di situ, baik itu panitia maupun VIP-nya tadi gitu ya, menjelaskan ini apa tujuannya ini itu. Kemudian ruang mesin itu atau ruang workshop ya jelas kalau ruang mesin di sini itu harus ada gitu ya, ruang mesin atau ruang bengkel itulah gitu ya. Kemudian filtrasi atau pompa ya itu nanti coba kalian lihat seperti apa sirkulasi air itu. Kalau yang model lama itu ada pond gitu ya, ada pond jadi ada kolamnya lagi di luar itu persediaan air gitu ya. Nah, nanti ini diolah terus nanti gantian ini disalurkan ke kolamnya, terus air yang dari kolam ditampung di persediaan tadi gitu ya. Kalau sekarang kayaknya nggak langsung di treatment di situ gitu ya, walaupun dengan filtrasi, dengan sirkulasi gitu. Kalau seperti kolam ikan biasa gitu, ya saya ya cuma skalanya aja yang berbeda mungkin ya, skalanya dan alatnya mungkin berbeda. Tapi yang jelas seperti kalau saya di rumah ini kan ada kolam koi gitu ya, itu jelas filtrasi itu untuk eh, biologis ya, mekanis dan kemis gitu ya. Jadi biologis itu supaya tidak ada bakteri-bakteri karena ikan itu kan mengeluarkan feses itu kan bakteri, yaitu diolah dengan filter biologis ini. Kemudian mekanis itu yang fisik-fisik tadi, yang fisik-fisik yang fisik itu diolah diurai yang menjadi lumpur. Kalau di kolam saya itu menjadi lumpur, kemudian kemis itu menghilangkan bau dan antibakteri gitu ya, yang kemis itu. Jadi ada 3 itu. Nah, kalau di kolam renang itu ada yang
yang saya tahu selalu dicek pH, kemudian istilahnya apa tuh? Jadi partikel-partikel yang terutama pH itu bisa dimainkan pH yang normal 7 sampai 8, nanti kalau ini jadi tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah gitu ya. Jadi masih nyaman gitu. Kemudian penjernihan itu biasanya dengan kaporitnya itu. Kemudian yang satu itu TD. Lupa ya. Jadi komponen-komponen partikel-partikel zat padat gitu ya. Ya itu tidak boleh terlalu banyak karena kalau kesedek waktu berenang itu bisa mengganggu paru-paru itu ya. Jadi ada itu. Yang terang adalah pH sama kejernihan ini kalau kolam renang itu. Ya, pH-nya selalu dicek itu. Satunya lagi itu lupa tadi, saya pada punya alatnya loh. Pada punya alatnya untuk akuarium dan kolam saya itu supaya zat padatnya tidak terlalu banyak, jadi tidak mengganggu insang dari pernapasan si paru-paru, insangnya si ikan itu. Oke, kemudian yang berikutnya sirkulasi pelaku, sirkulasi atlet. Jadi atlet, kemudian dia diterima satu hall, gitu ya, diterima di satu hall atlet, kemudian dia masuk ke ruang ganti, locker, ya, locker itu untuk penyimpanan barang-barang dia, kemudian ke kolam pemanasan dulu, ya, ada di situ. Di Gelora Bung Karno tadi ada yang dibawa di belakang Loncat Indah itu, ya, jadi pemanasan dulu di situ. Kalau enggak ya kita kadang-kadang nggak tahu bahwa ada persyaratan sebelum kita masuk ke kolam, ya, kalau kalian ke kolam renang itu kita harus membasuh diri dulu supaya debu-debu dan kotoran-kotoran yang menempel di badan kita itu dihilangkan dengan shower itu, baru kita masuk. Ya, saya tahunya ya waktu di sekolah itu, di kampus saya itu kok banyak banget ya. Saya lihat orang-orang sebelum masih kering gitu dia membasahi dulu dengan shower itu baru dia masuk gitu. Dan ada peraturan tidak boleh meludah di situ dan kencing di situ harus keluar gitu. Nah, tapi ini banyak yang nggak tertib gitu ya. Yang nggak tertib gitu. Pemanasan baru kolam latihan atau kolam tanding gitu ya. Kemudian ada lagi itu air kolam hangat atau dengan shower yang airnya hangat gitu ya. Ruang bilas itu harusnya airnya hangat gitu. Atau kalau enggak biasanya yang internasional yang saya baca di literatur itu atlet-atlet setelah bertanding itu dia kan kehilangan banyak apa ya, panas badan gitu ya, kalori gitu ya. Nah, itu kemudian dia berendam di kolam hangat dan itu private satu-satu gitu kayak batub gitu ya. Dia berendam di situ baru bilas. Terus loker ganti gitu ya. Jadi untuk mengembalikan suhu tubuh tadi yang mungkin selama berjam-jam dia berenang itu ya kehilangan banyak panas suhu badan itu, kemudian dia masuk ke kolam hangat itu. Kalau di kolam renang di hotel-hotel itu biasanya ruang bilasnya itu airnya hangat, showernya itu. Ya, hotel-hotel berbintang, tapi kalau hotel-hotel acak-acak ya mending ono bilasnya pakai shower. Ya, jadi hangat untuk mengembalikan suhu tubuh tadi. Ini siapa ini ada? Oke. Kemudian dia setelah kolam hangat, dia masuk ruang bilas, loker, ruang ganti, pulang, gitu ya. Sirkulasinya seperti itulah kira-kira. Oh, sirkulasi pelatih sekarang. Pelatih, kemudian dia di hall, gitu ya. Kemudian di ruang pelatih, biasanya di situ disediakan ruang pelatih.
terus dia ke kolam tanding gitu ya. Nah, tapi biasanya di si ruang pelatih itu ada di ruang ganti karena ruang gantinya biasanya di plot gitu ya. Ada ruang briefing dulu. Nah, kalau enggak ya dia briefingnya di tepi kolam gini. Jadi memberi semangat pada atlet-atlet asuhannya gitu ya. Sebelum bertanding itu mereka diberi apa namanya di briefing gitu di pinggir kolam. Ya, ini penonton sirkulasi, penonton VIP. Kok iki sih ya? Harusnya kan penonton ya oke lah. Jadi kalau VIP ini juga begitu. Ini bedanya dengan penonton biasa itu di ruang transit ini dulu ya. Jadi ruang transit itu nanti misalnya itu di situ Pak Wali Kota gitu ya. Mungkin yang diundang kalau karena ini wali kota ya mungkin camat-camat seluruh kota itu diundang. Nah, datangnya kan nggak bareng-bareng itu. Camat-camat itu nunggu di ruang transit dulu. Ya, nunggu di ruang transit dulu, wali kotanya datang di ruang transit dulu, di situ diberi informasi, Pak, ini lomba apa namanya pertandingan renang ini nanti ada berapa kategori, pesertanya ada berapa, jadi diberi informasi dulu oleh panitia gitu, supaya nanti pas pembukaan itu Pak Wali Kota bisa menyampaikan bahwa pertandingan ini diikuti oleh sekian peserta dari ini saja yang dipertandingkan adalah kelas ini, kelas ini, kelas ini. Itu diberi informasi di ruang transit sebelum itu ya. Terus dia di tribunnya harus tribun VIP. Ya, tribunnya juga tribun VIP. Kemudian dihubungkan dengan podium ya. Podium nanti dia pembukanya di situ, kemudian dia nanti kalau pas penutupan juga di situ, terus juara umumnya atau juara-juaranya itu menerima pialanya mungkin di situ atau di bawah. Oke. Nah, ini penonton biasa. Penonton bedanya kalau penonton itu di loket dulu ya. Tapi sekarang kadang-kadang kan kita bisa beli online sebelumnya gitu ya. Jadi loket itu kan yang Gusho itu ya. Gusho itu ya belum punya tiket. Tapi hari itu juga saat itu juga dia beli tiket di situ. Nah, di situ juga disiapkan dengan hall. Gunanya apa? Nah, misalnya kita datang berlima orang, kita belum punya tiket. Gitu. Masa yang 5 itu mau beli tiket sendiri-sendiri? Ya enggak, yang 4 itu nunggu di hallnya, terus salah satu beli di loket. Gitu. Ya, antri di loket. Nah, kalau di situ ada 10 rombongan yang masing-masing 5 orang kan berarti hallnya itu ada dipakai untuk 5 kali 4 orang kan ada 20 orang misalnya. Jadi hallnya itu cukup besar untuk nunggu antrian temannya tadi. Begitu dia dapat tiket, gabung ke 4 temannya yang nunggu di hall, terus bareng-bareng masuk gitu kan. Nah, jadi hallnya ini harus cukup cukup besar di hall tiketnya, hall loketnya itu untuk pembelian tiket. Tapi yang sudah punya tiket karena online tadi ya dia langsung hall terus langsung masuk kan. Nah, langsung masuk ke tribun. Jadi jangan sampai masuknya ke arena akuatiknya. Jadi dipisahkan ya, dipisahkan antara arena akuatik dengan tribun. Bahaya nanti kalau kalau penonton bisa menjangkau arena akuatik itu tadi. Oh, aku main jaluk tanda tangan kayak ono dulu pernah yang paling terkenal itu kan Lukman Yodo itu ya. Tahun berapa 80-an apa 90-an karena namanya Meh Podo. Nah, itu saya mau minta tanda tangan, saya turun. Wah, masuk ke arena sini bahaya itu. Jadi dipisahkan ya. Ya ini exit juga dipikirkan eh, stadion itu pintu masuk dan pintu keluarnya itu harus lebih banyak pintu keluarnya atau untuk exit. Kita bisa bayangkan orang datang kan tidak berbarengan ya. Datang satu rombongan, dua rombongan, tiga rombongan gitu. Mungkin ada yang saya waktu dulu masih kecil tuh mau nonton Babelan nanti jam 3 itu jam 10 saya sudah antri itu ya. Sudah ada di stadion bawa dibekali makan di situ makan ya di stadion itu. Jadi nunggu mulai dari jam berapa itu jam 11 mungkin. Ya makan di situ.
pertandingannya mungkin jam 3 setelah asar kalau nggak salah. Ya, akhirnya datangnya kan incremental gitu ya, bertahap gitu. Tapi pulangnya kan enggak. Begitu selesai ngapain? Bagian sini jangan keluar dulu, yang keluar bagian sana dulu kan nggak bisa kita atur begitu. Misalnya begitu pertandingan selesai, bro ya, nah keluar bareng-bareng. Jadi exit atau pintu exitnya atau pintu keluarnya harus lebih banyak dan lebih besar daripada pintu masuknya. Istilahnya pintu masuknya kan diseleksi satu persatu, dicek tiketnya. Orang 10 orang 100 tetap masuknya satu-satu sambil ngecek tiketnya kan, kontrol tiketnya gitu. Masuknya ya, tapi keluarnya kan nggak bisa, keluarnya ya bus sekarang. Ya, itu makanya harus lebih lebih banyak dan distribusi perletakan pintunya juga harus merata supaya kalau ada apa-apa misalnya untuk mitigasi bencana gitu misalnya ya jadi bisa lebih cepat dan lebih aman. Diagram sirkulasinya seperti ini berarti ya pengelola itu di ruang-ruang penunjang dan manajemen itu biasanya di bawah tribun. Atlet di hallnya dulu, kemudian dia masuk ke ruang ganti, ya, kemudian dia baru masuk ke ruang sebelum ke arena akuatik, jadi ada pemanasan dan sebagainya itu disingkat aja. Pelatih juga begitu, pelatih di hall, kemudian di ruang pelatih ketemu dengan eh, perenangnya, atletnya itu di sekitar arena akuatik itu. Ya, jadi diagramnya seperti ini. Kemudian ini penonton yang umum itu diterima di loket hall-nya dulu, kemudian dia beli tiket dan sebagainya, dia masuk ke tribun. Ya, tidak ke arena akuatik, tapi kalau tadi atlet dan pelatih kan langsung ke arena akuatik gitu ya. Kalau penonton enggak, penonton langsung ke tribun. Yang VIP juga begitu, yang VIP tidak di hall, dia di ruang transit dulu. Ya, ruang transit di situ bisa ada pertemuan meeting sebentar apa yang harus disampaikan. Kemudian di situ juga kadang-kadang dekat-dekat situ ada ruang pers itu, ruang wartawan itu ada di situ. Nah, kemudian ada podium, ini yang lupa tadi tribun VIP gitu ya. Terus alur perancangannya seperti apa? Ini persiapan ini kemudian survei. Di dalam survei itu ada interview guide, ada daftar kuesioner, ada pengertian, ada standar. Jadi tadi saya sarankan nanti kalau survei itu kalau tidak bisa offline, kalian bisa online, tapi cari datanya itu yang susah tadi, pelaku, aktivitas, fasilitas gitu ya. Kalau ada pertanyaan, kalau di online uh, kalau pengalaman kakak kelas yang ambil studi banding bikin pratea itu, mereka janjian tidak perlu datang, tapi tanya jawabnya dengan online. Jadi dia kirim apakah dengan WA, apakah dengan email gitu, butuhnya apa. Kemudian dikembalikan lagi dijawab dengan online gitu ya. Bisa begitu ya. Pokoknya semua kemungkinan ditempuh gitu ya. Kemudian standar pengertian tadi di Google ada standar-standarnya tadi misalnya panjang lintasan yang standar internasional itu 50 meter, lebarnya 1,2 ya. Jadi kalau kita mau bikin 10 lintasan atau 12 lintasan ya tinggal dikalikan per lintasannya 1,2, panjangnya 50 meter. Itu standar. Terus kemudian ada standar papan loncat itu ada 3 meter, 4 meter, terus berapa meter itu 5 meter. Ya, jadi nanti notonya agak zigzag supaya tidak natap di bawahnya. Yang 5 meter itu agak menonjol begini ya, jadi dia tidak malah dia lebih pendek itu, lebih pendek dia bisa ketatap papan yang ada di bawahnya kan. Dia agak menonjol gitu. Jadi agak panjang dan lenturannya agak 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 banyak gitu karena makin panjang papan loncatnya. Nah, di dalam survei ini yang perlu dicari adalah ini lokasi, kemudian luas wilayahnya, batas wilayah, set plan yang objeknya itu tadi.
Kemudian kalau sudah ada denahnya, ya, jenis kapasitas dan luas ruang, jumlah dan pembagian pengguna, mechanical electrical, sirkulasi kendaraan, sirkulasi orang dan barang, kapasitas dan jenis parkir, kendaraan dan lain-lain. Jadi kalau ini kalian lakukan sekarang, ya, di dalam membuat menyelesaikan PA6 ini, nanti pada saat kalian menyusun pra-TA di semester 7 nanti, itu sudah biasa di sini. Sudah bukan barang yang baru lagi surveinya. Nanti kelemahannya di sini nanti bisa ditutup pas pada saat. Jadi kita sudah punya pengalaman gitu. Ya, punya pengalaman survei yang benar itu seperti apa gitu. Jadi studi banding itu seperti apa. Nanti saat kalian nyusun pra-TA di bab 3-nya itu kan studi banding. Kalian sudah punya pengalaman di PA6 ini surveinya. Jadi manfaatkan betul supaya kalian udah punya pengalaman saat nanti bikin pra-TA udah nggak menemui hambatan lagi karena sudah punya pengalaman di PA6 ini gitu ya. Jadi memang saya mencoba menyiapkan kalian menyelesaikan pra-TA dan LP3A dan status tugas akhir itu ada di sini karena ini PA6 itu PA terakhir. Maka seperti yang penjelasan saya kemarin, PA6 itu ada tugas bayangan karena setelah PA6 kan nggak ada PA yang lainnya. Beda dengan yang lainnya, misalnya PA4 misalnya. Kalau PA4-nya nggak lulus, dia kemudian ada tugas bayangan di semester 5 kan nanti tabrakan dengan PA5-nya. Maksudnya dalam satu semester menyelesaikan tugas bayangan PA4 dan tugas utamanya PA5. Ya, makanya nggak mungkin. Jadi kalau PA4-nya nggak lulus, belum bisa ambil PA5. Tapi kalau di sini nggak, PA6 ini nggak lulus misalnya, ya masuk ke dalam tugas bayangan. Ya karena tidak ada PA lagi. Ya, kita mundur satu semester untuk menyelesaikan PA6 tugas bayangan itu nanti di semester berikutnya semester 8 kalian sudah bisa karena di PA6 tugas bayangannya tadi sudah lulus, syarat untuk ikut pra-TA itu harus lulus PA6, berikutnya semester 8 kalian sudah bisa ambil pra-TA karena sudah lulus PA6-mu. Ya, seperti yang kemarin saya ceritakan itu. Ya karena sudah nggak ada PA lainnya, PA berikutnya. Itu. Ya maka di PA6 ini saya mendesain seolah-olah kalian sudah membuat pra-TA gitu ya. Di dalam langkah-langkahmu itu nanti di dalam tugas itu ada dua tugas ya, dua jenis. Dua jenis. Yang pertama adalah membuat laporan perencanaannya dulu. Jadi hasil surveimu seperti apa toh? Gitu ya. Hasil surveimu itu dilaporkan, Mas, Mbak. Jadi tidak melenggang itu enggak, dilaporkan hasil surveimu di mana, hasilnya seperti apa, sesuai dengan yang ada di sini apa enggak, gitu ya. Jadi semakin banyak hal-hal data yang kamu dapat di studi banding itu, kedepannya kalian semakin enak. Terus nanti konsep perencanaanmu bagaimana, terus perhitungannya nanti bagaimana. Misalnya mau ketemunya mau 6 jalur, 10 jalur, 12 jalur. Semuanya mengacu pada studi banding. Lu kok bisa sampai 10 jalur dari mana? Saya mengikuti studi bandingnya, Pak. Hasil studi banding itu begini pertimbangannya karena jumlah standarnya itu sekian ya. Jadi dicari itu standarnya itu ada tuh, buka aja di Google itu peraturan Menteri Pemuda Olahraga yang terkait dengan akuatik gitu. Ya, buka aja di situ. Ya. Jadi nanti supaya pas dibikin pra-TA itu enggak tergagap-gagap ya. Ini yang sekarang lagi ambil LP3A ini tugas akhir ini semester kemarin kan pra-TA itu ya. Lolos itu apa namanya? Mulus itu ambil semuanya bisa lolos. Terus sekarang ambil pra-TA sekarang. Ambil tugas akhirnya sekarang gitu. Ya. Ya, analisa studi ini peraturan standar data ini yang kamu dapat dari ini survei sekunder ini ya, standar dokumen
Kemudian ini konsep perencanaannya seperti apa, setelah dianalisa nanti ketemu oh, penontonnya sekian, ya sudah kita tentukan aja, nanti kalian nggak perlu ngitung, ditentukan aja karena ada standarnya di Kementerian Olahraga itu, kalau nggak salah olahraga ya, pemuda dan olahraga itu ada tipe-tipe kelas-kelas stadion itu ya, kelas A itu tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten. Nanti di situ ada jumlahnya, yang nasional itu jumlah penontonnya, tribunnya itu berapa orang, itu ada itu. Nanti dilihat aja. Nah, kita ini nanti minimal kita membuat akuatik ya provinsi lah gitu ya. Gitu. Ya, di sini analisa studi itu pelaku, aktivitas, fasilitas, kapasitas ME ya. Seperti tadi saya mengatakan, inti dari perencanaan itu ada di sini. Aktivitas, fasilitas, pelaku aktivitas dan fasilitas. Ini nanti menentukan besaran dari jadi ini judul sudah kita tentukan, kalian membuat isinya seperti apa, itu dibuatkan laporan dulu, nanti terus hasil akhir dari laporan itu adalah program ruang dan tapa. Nah, nanti baru desain. Jadi desainmu nanti ruang-ruangnya harus sesuai dengan program ruang yang kamu buat di laporan perancangannya ini itu. Ya, kemudian tapaknya juga ya, tapaknya seperti yang ada di laporan ini gitu. Kemudian program ruang ya, program ruang, kalau sudah program ruang kemudian kita mau pakai langgam, kita langgangnya modern aja lah ya, tentang lebar modern, nanti di dalam kuliah nanti ada metafora, ada apa-apa gitu ya. Itu zoning, black plan, ketemu set plan, desain, situasi ini. Jadi ini anunya alur perencanaan seperti ini. Oke. Jadi kira-kira itu. Nah, sekarang soalnya seperti apa gitu ya. Ini teori mengenai akuatiknya itu seperti ini gitu ya. Pengantar teori, nanti perdalam sendiri teorinya seperti